Tip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah untuk kesempatan kajian sore hari ini, alhamdulillah Ustadz sudah datang, sudah berada di tengah-tengah majelis ilmu ataupun di Masjid Imam Bukhari Jatinangor. Insyaallah sebentar lagi kita akan memulai kajian sore ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab, insyaallah sore hari ini akan disampaikan kepada Ustadznya. Untuk mempersingkat waktu, pada Ustadz, fal yatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat syukur terbaik, yaitu alhamdulillah, yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari ini masih terlimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tidak mungkin lisan kita untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah yang melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang itu diilmui oleh manusia, disadari oleh manusia, jauh lebih sedikit daripada nikmat-nikmat yang tidak mereka ilmui, karena sejatinya manusia itu adalah zaluman jahula, pelaku zalim dan jahil. Keterbatasan ilmu mereka yang membuat kebanyakan manusia tidak bersyukur. Padahal sebab utama untuk dapat terjaga nikmat demi nikmat tersebut adalah dengan syukur. Di surat An-Nahl, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala langsung mengadab setiap dosa
yang dilakukan oleh manusia, tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun di dunia ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andaikan Allah langsung mengadab setiap dosa, maksiat, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun di dunia ini. Ghafarnya Allah, Maha Pengampunnya Allah. Allah kasih lagi kesempatan demi kesempatan. Nah, dan sitirnya Allah. Sitir nama Allah, bukan sattar ya. Nama Allah yang sahih dalam hadis adalah sitir, yang menutup aib. Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Apa sih arti Ghafur? Yang ada dua ya. Ghafur itu ada dua maknanya. Yang memaafkan, mengampuni, ya. Yujawiz akhtar ibadah, yang mengampuni dosa-dosa hambanya, yang pertama. Yang kedua adalah yang menutup aib dosa tersebut dari hambanya, yang menutup aib-aib yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, berarti ada dua yang kita minta. Yang pertama adalah ampunan dari Allah. Yang kedua, kita minta agar aib dosa kita tersebut tidak Allah singkap. Tidak diketahui itu oleh keluarga, oleh teman. Nah, yang andaikan Allah jadikan dosa tersebut berbau atau membuat coreng di tubuh kita, tidak ada lagi orang yang mau dekat dengan kita, saking busuknya kita dengan dosa. Nah, ini nikmat Allah yang banyak orang tidak sadar. Justru mereka lupa, maksiat dikerjakan tapi masih tidak ingat untuk bertobat kepada Allah. Sekalipun mereka ingat untuk bertobat, mereka mengakhirkan tobat. Mengakhirkan tobat lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa itu sendiri. Apapun bentuk dosanya. Mengakhirkan tobat dari perbuatan dosa, nanti ajalah tobatnya. Nanti ajalah tobatnya. Mengulur waktu per detiknya, sengaja dia menunda tobat, itu perbuatan dosa yang lebih besar daripada dosa yang dia perbuat. Kenapa? Karena pada saat itu dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Mengentengkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Maha membalas. Yantaqim. Allah yantaqim. Ketika seseorang sudah mengentengkan Allah, dosanya jauh lebih besar daripada perbuatan dosa yang dia lakukan, apapun itu. Nah, jadi al-maghfirah tadi ada dua. Ya, astagfirullah itu ada dua artinya. Kita meminta ampunan dari Allah. Yang kedua, meminta agar aib atau dosa kita itu ditutup oleh Allah. Al-maghfirah, mighfar. Apa arti mighfar? Rasulullah SAW memasuki Makkah ketika Fathu Makkah dengan memakai mighfar.
Mighfar artinya penutup kepala, helm besi. Bahasa Arabnya itu mighfar. Ya. Nah itulah maksudnya maghfirah pun artinya adalah menutup. Ya, kita minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, agar ditutup aib dan dosa kita itu tidak Allah singkat. Nah, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun. Nah, mudah-mudahan belajarnya kita di sore hari ini di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yang dengan ini Allah langgengkan, Allah jaga nikmat ini yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmatul tauhid, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmatul aman, nikmat aman. Ya. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu, ketika ada masyayikh Yaman datang ke Indonesia, ada daurah. Ya, mereka mengajar ada usul fiqh, ada faraid. Kemudian mereka melihat para asatidzah dengan tenangnya ke masjid, kaum muslimin dengan tenangnya ke masjid, berlalu lalang di jalan-jalan. Mereka menangis. Masyayikh tersebut menangis. Dulu kami seperti ini. Dulu kami seperti ini. Ke masjid aman, jalan-jalan ke warung biasa, toko buka. Setelah Allah cabut nikmat aman tersebut, nggak ada. Orang ke masjid itu ada yang sampai merangkak masuk ke lubang parit untuk bisa ke masjid. Banyak yang nggak ke masjid. Tidak ada lagi orang yang berlalu lalang di jalan. Nggak ada nikmat aman. Peperangan, kekacauan, huru-hara di mana-mana. Tidak ada makanan. Nggak ada yang diminum. Tidak ada obat-obatan. Kalau sudah perang, kalau sudah terjadi kekacauan, untuk ibadah saja orang lupa. Tersibukkan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Ahzab sampai beliau sholat asar setelah maghrib karena tersibukkan untuk menjaga orang-orang musyrikin agar tidak menerobos yang khandaq yang mereka buat. Umar bin Khattab sampai mencela orang-orang musyrikin karena sholat asarnya mepet maghrib, kata Rasulullah SAW itu. Aku malah belum sholat. Ya. Malah Allahu buyutahum wa kuburahum nara idh syaghaluna min salatil wusta salatil asar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan api, menyemburkan api ke rumah-rumah mereka, ke kuburan-kuburan mereka, karena mereka menyibukkan kita dari sholat wusta, sholat asar, kata Rasulullah SAW. Ya. Kalau sudah perang, nggak ingat lagi keluarga. Ketika Ramadan, bukan kemarin, tahun sebelumnya, Anda kenalan dengan orang Libya, iktikaf di Masjidil Haram. Apa dia bilang? Kami megang AK-47 itu lebih sering daripada kami memegang anak kami sendiri. Gak ada ketenangan. Di rumah ini, bukan di luar rumah, di dalam rumah. Tidak ada ketenangan. Nah, ketika huru-hara, kekacauan, ya. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mewasiatkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah sekalipun zalim pemerintah tersebut. Detik-detik kita sabar, ya, detik-detik kita sabar
terhadap pemerintah yang zalim pahala. Karena itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana wasiat beliau, as-sam wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya, kalian dengar dan taati pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Boleh nggak budak jadi pemimpin? Boleh nggak budak jadi pemimpin? Jadi amir? Nah, ini pertanyaannya berat. Boleh nggak budak jadi pemimpin? Siapa namanya? Maulana, kenal Maulana. Fadhal. Tidak boleh budak jadi pemimpin. Dia kabur dari tuan dia saja, tidak naik syaratnya ke Allah. Hanya sejarak 1 jengkal saja dari kepalanya. Amalan soleh seseorang apabila diterima oleh Allah, naik ke Allah. Ilaihi yarfa'u, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya naik ucapan-ucapan baik dan amal soleh itu yang mengangkatnya, yang menaikkannya ke Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdul abiq namanya. Al 'abdul abiq, yaitu seorang budak yang dia lari dari tuannya. Enggak diterima sholatnya. Ya, enggak diterima sholatnya. Hanya sejengkal saja dari kepalanya. Seperti orang yang iseng lihat zodiak, nggak diterima sholatnya, tetapi harus sholat itu. Budak tersebut harus sholat. Kalau nggak mau dihukumi kafir, orang yang tadi percaya iseng lihat zodiak harus sholat dia. Kalau nggak sholat apa? Nggak usah sholat lah, udah jelas. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahkan beliau mengatakan seseorang yang mati dalam keadaan tidak mengerjakan sholat maka dikuburkan di tempat sampah, bukan di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh dia dimandikan, dikafankan, disolatkan oleh kaum muslimin, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, seorang budak itu tidak boleh menjadi pemimpin, majikannya jadi rakyatnya. Sekalipun si budak yang jadi pemimpin ini zulm bukan, kezaliman bukan ini. Maksiat bukan yang dilakukan oleh budak ini, maksiat. Itu pun kata Rasulullah tadi apa? As-sam' wa ta'ah. Kalian dengar dan kalian patuhi budak tersebut yang melakukan kezaliman, yang melakukan maksiat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemerintah kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, memberikan bitanah salihah, doa yang bisa kita lakukan. Kalau ada mungkin dari kalangan pemerintah tersebut abang kita, ya, adik kita atau siapa, bisa kita menyampaikan nasihat, lakukan. Nah, kalau seandainya belum bisa kita langsung menyampaikan, karena hadisnya apa? Afdalul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Kata Rasulullah SAW, seutama-utama jihad itu adalah menyampaikan yang hak, berkata yang hak, inda. Apa indah? Bahasa Arab, makanya harus ngerti bahasa Arab. Indah di depannya, ya, di depannya, di sisinya ada mereka, bisa kita sampaikan. Nah, indah sultanil jair, di depannya kita bicara, bukan ala sultanil jair, bukan di mimbar-mimbar Jumat, bukan di meja-meja taklim, bukan di warung-warung kopi yang seperti itu, maksiat namanya.
Kalau mau berbicara al-haq di depannya. Mampu kita lakukan itu, misalnya ada kesempatan kita untuk melakukan, wajib bagi kita untuk melakukan. Kalau enggak, sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan wa in lam tastati' fa ala jam. Salat berdiri, kalau enggak mampu duduk. Ya, apa kalau kita tidak mampu untuk menasihati secara langsung? Doa bagi kita. Ya. Doakan mereka, dan enggak mustahil mereka pun enggak lebih, ya, enggak lebih kejam daripada Hajjaj ibn Yusuf atau Umar bin Khattab yang dulu memukuli kaum muslimin, ya, menindas kaum muslimin. Allah memberikan taufik kepada Umar bin Khattab, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberi hidayah kepada siapapun. Bisa jadi justru kemudian Islam mereka lebih baik daripada Islam kita. Nah, alhamdulillah, dan ini pelajaran dari para ulama dan Syekhul Islam. Di kitab beliau tulis kalau sudah terjadi kekacauan, mau ulama siapapun setingkat apapun keilmuan mereka, nggak bisa lagi menahan orang-orang bodoh, sudah nggak bisa lagi menahan orang-orang. Ya, udah kacau ya sudah. Kalau sudah terjadi peperangan kekacauan, huru hara tersebut sudah. Nah, siapapun orangnya nggak bisa menahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus nikmat aman di negeri kita ini. Coba tanya yang punya kakek umur 90 tahun sekarang ini, coba tanya ke mereka, gimana dulu masa penjajahan? Gimana dulu? Karena itulah kita memberikan uzur kepada mereka, bagaimana akidah mereka dulu Asy'ariyah, belum ada dakwah yang membawa dakwah sunnah kepada mereka. Ya, ibadah mereka seperti itu dari moyang mereka 500 tahun yang lalu lebih. Islam masuk ke Indonesia kayak gitu aja agama mereka memang. Karena apa? Karena tidak adanya wasilah sampai tauhid dan sunnah. Makanya agama orang-orang sebagian ziarah kubur, kan gitu, ziarah kubur, minta berkah ke kuburan wali. Karena yang mereka tahu tentang Islam ya kayak itu. Tapi sekarang sudah Allah bukakan. Nah, kita beri uzur untuk mereka. Al-Quran saja nggak ada terjemahannya. Baca Quran aja nggak bisa. Uzur. Untuk makan susah, untuk nggak ada ketenangan. Alhamdulillah. Nasallallahu ayyudin ni'amahu alaina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan, menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Ya, ini nikmat luar biasa, bisa duduk seperti ini, bisa duduk seperti ini. Ya. Bermajlis dalam majelis ilmu. Kalau sudah perang nggak ada duduk kayak gini. Jangan harap, jangan harap. Ya. Baik. Kita kembali mengkaji kitab Khudh Aqidatak minal Kitab was Sunnah li Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala. Kita masuk pada pembagian tauhid yang ketiga. Ma huwa tauhid sifatillahi wa asma'ih? Apa itu tauhid sifat dan asma? Maksudnya tauhidul asma wa sifat. Yang biasa kita kenal ada tauhidul asma wa sifat. Huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihah 'ala al-haqiqah. Bila ta'wil wala tafwid wala tamthil wala ta'til kal istiwa'i wan nuzuli wal yad wa ghairiha mimma yaliqu bi kamalihi. Qala subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Nah, tauhidul asma wa sifat. Apa itu?
menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Yaitu menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Tentang al-asma' was sifat, kaidah dalam memahami al-asma' was sifat adalah kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebagaimana datangnya. Ini ucapan para ulama salaf. Ingat ini ya. Imraruha kama ja'at. Imraruha kama ja'at. Kita memahami sebagaimana datangnya. Ya. Sebagaimana zahirnya. Bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Allah mempunyai dua tangan. Jelas ini? Bukan tangan tersebut artinya adalah nikmat. Sebagaimana al-mu'attilah dari kalangan al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal kullabiyah wal maturidiyah mentakwil. Mentakwil, menyelewengkan maknanya. Mengubah makna tangan menjadi nikmat. Nikmat Allah cuma dua. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mereka mentakwil. Dan banyak ayat Al-Quran membantah takwilan-takwilan mereka semua. Jadi kita memahami Al-Quran sebagaimana apa? Datangnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tangan. Yang tidak boleh, nanti insyaallah akan kita pelajari. Yang tidak boleh adalah kemudian membayangkan atau menyepertikan, menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Membayangkan di alam pikiran saja hukumnya haram. Yang wajib untuk kita imani adalah Allah mempunyai sifat tangan. Untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang pertama adalah kita memahaminya sebagaimana zahirnya. Sebagaimana zahirnya, ini penting, ini satu. Kenapa? Karena Al-Quran datang dengan berbahasa Arab. Allah memilih dari sekian banyak bahasa di dunia ini, Allah pilih bahasa Arab. Ya. Allah pilih bahasa Arab karena bahasa yang paling luar biasa, yang paling baik dari bahasa-bahasa yang lain. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kepada di surat Yusuf, inna anzalnahu. Di surat Yusuf dan di surat Toha ada mushaf. Inna anzalna. Afan, ada mushaf. Afan. Di dua kayak ini nih, kalau udah jarang murojaah nih. Di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id, itu di surat Toha. Nah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id 'allahum yattaquna aw yuhdithu lahu dzikra fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni 'ilma. Jazakumullah khair. Nah, di dalam surat Yusuf di ayat kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an adalah lisanul Arab. Kata Imam Syafi'i, seorang mufti dia harus menguasai bahasa Arab. Ya, karena yang namanya ilmu tidak boleh keluar dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu definisi ilmu?
Ilmu maqala Allah wa qala rasuluh. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil adillah, dengan dalil, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi dikatakan oleh para sahabat, apa itu definisi ilmu? Al-khasyah, rasa takut. Nah, al-khasyah, rasa takut yang membuat seseorang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memilih dari sekian banyak bahasa Arab lah sebagai bahasa kitab terbaiknya. Ya. Al-Qur'anul Karim. Nah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, untuk secara ras Arab yang terbaiknya. Ras Arab yang terbaiknya. Kenapa? Karena Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari al-Arab al-musta'ribah. Arab ada 3. Ya, al-Arab ada 3. Ada al-Arab al-ba'idah, ada al-Arab al-'aribah, ada al-Arab al-musta'ribah. Ini sudah saya sampaikan belum? Belum ya? Al-Arab al-ba'idah yaitu Arab dulu, Samud, ya, kaum 'Ad. Mereka al-Arab al-ba'idah yang dulu banget, sebelum Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Saleh, Nabi Hud itu sebelum Nabi Ibrahim. Kemudian ada al-Arab al-'aribah, orang Arab asli Arab. Siapa mereka itu? Al-Qahtan. Ya, di antaranya Al-Himyar, Jurhum, yaitu orang-orang Yaman asli. Orang-orang Yaman asli mereka adalah al-Arab al-'aribah. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengantar istri dan putra beliau ke Makkah, ya, Nabi Ismail, ayah beliau siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak yang lain, siapa namanya? Ishak. Ishak punya anak, siapa namanya? Yakub. Yakub apa namanya yang lain? Israil. Ya, Yakub itu adalah Israil. Ya. Yakub itu adalah Israil. Mereka orang Arab bukan? Bukan orang Arab. Ini orang-orang, kalau sekarang ini bilang negara orang Israel ya. Itu bukan orang Arab. Mereka nggak mau dibilang orang Arab juga. Mereka bukan orang Arab. Nah, Nabi Ismail sama Nabi Ishak berarti berayah sama kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ismail dengan ibu beliau Hajar tinggal di Makkah, punya Zamzam, datanglah Jurhum. Jurhum orang Arab asli dari negeri Yaman. Minta izin untuk tinggal di Makkah bersama Hajar dan Ismail. Tumbuh kembang Ismail dengan bahasa Jurhum, dengan lingkungan Jurhum. Menikahlah Nabi Ismail dengan orang Jurhum, dengan orang Arab asli. Maka keturunan Nabi Ismail itu adalah al-Arab al-musta'ribah, orang Arab yang diarabkan. Jelas ini? Ya. Nabi Muhammad al-Arab al-musta'ribah. Nah, ras yang paling afdal dari kalangan Arab adalah al-Arab al-musta'ribah. Arabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kalau misalnya disatukan ya, Nabi Ismail sama Nabi Ishak, Nabi Israil, Nabi Yakub dengan Nabi Ismail satu ayatnya. Nah, baik. Karena Al-Quran dengan berbahasa Arab dan hadis Nabi berbahasa Arab, maka kita harus memahami Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Bagaimana orang Arab memahami?
Ingat, ini ada kaidah dibuat oleh iblis. Apa itu? Mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu hanya bisa dipahami oleh seorang mujtahid mutlak. Al-Quran dan Sunnah hanya bisa dipahami oleh mujtahid mutlak, ulama yang sudah sampai tingkatan tinggi. Kriterianya ini. Mereka sebut nih, sampai Abu Bakar dan Umar aja nggak masuk. Artinya apa? Maksudnya apa? Apa maksud mereka mengatakan demikian? Kumaha aja ngameh. Kalian itu harus ikut kata guru aja. Kumaha keterangan weh. Tong naros dalil pamalik. Ikut apa kata kiai aja. Ikut apa kata ustadz aja. Karena kalau kalian masih mau mencari agama, mau memahami agama langsung dari Al-Quran dan Sunnah, ada junun, kata mereka. Gila. Wazindir, munafik. Coba. Dan ini disebar dari dulu, dari zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekarang Al-Quran dan Sunnah itu bisa dipahami oleh semua orang. Kebanyakan isi ayat Al-Quran itu bisa dipahami oleh semua kalangan, bahkan yang paling rendah tingkat IQ-nya. Istilah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, abladul ammah. Tahu ablad, balid. Beda, ada jahil, ada jahil. Jahil itu bodoh. Kalau balid itu lebih rendah lagi tingkatan kebodohannya itu. Orang yang paling bodoh saja bisa memahami apa kata Allah di dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat Al-Quran itu adalah muhkamat. Muhkam, nggak perlu ustadz ngejelasin. Nggak perlu kita ulama yang menjelaskan. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perlu ada ulama yang menjelaskan? Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas nggak ini ayat ini? Orang musyrik saja bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena itu banyak dari kalangan musyrikin di zaman Nabi masuk Islam karena mendengar 1-2 ayat Al-Quranul Karim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Pilihannya ada 2 nih Maulana. Kata Allah. Apakah manusia diciptakan tanpa adanya pencipta atau manusia yang menciptakan diri mereka sendiri? Mana yang benar? Apa? Baik. Kata Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah manusia diciptakan tanpa adanya pencipta? Muncul begitu. Tiba-tiba ada meja kayak gini nih. Tanpa ada si pembuatnya. Manusia bijil gitu. Tanpa ada yang menciptakannya. Am humul khaliqun, ataukah manusia yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya lengan hayang 2, ngehiji 3 gitu aya. Ya. Tentunya jawabannya yang ketiga, tidak Allah sebut. Apa itu? Allah yang menciptakan manusia. Ya. Kata Jubair bin Mut'im, awal ma waqaral imanu fi qalbi. Ayat itu yang pertama kali menjadi sebab masuknya iman ke dalam hatiku. Kada qalbi ayyatir, hampir jantungku copot. Kata Jubair bin Mut'im. Pada saat itu masih musyrik. Beliau yang menjadi sebab masuk Islam. Tahu nggak suku mana yang paling apa istilahnya proporsional, yang paling bentuk fisiknya itu sempurna? Suku apa? Ya. Bentuk fisiknya sempurna. Kepalanya, tangannya, tulang-tulang kakinya itu sempurna. Nama sukunya adalah Azd Shanu'ah. Azd Shanu'ah. Baik.
Kalau kita lihat ada ulama bangsanya Azdi. Nah, dia dari Azd Syanu'ah. Baik. Ada seseorang tukang ruqyah dulu mendengar ada orang di Mekah yang bernama Muhammad mengaku nabi. Coba aku datanglah ke Mekah. Mau aku ruqyah. Mudah-mudahan dia sembuh. Dimad namanya. Namanya Dimad. Al-Azdi. Ingat ya, Azd Syanu'ah. Azd Syanu'ah. Baik. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kenal ini dengan apa? Khutbatul hajah, ya enggak? Langsung, ya Muhammad, ulangi lagi apa yang kau bilang barusan. Rasulullah ulangi lagi khutbatul hajah. Aku telah banyak mendengar syair-syair Arab. Aku sudah banyak mendengar tentang mantra-mantra perdukunan. Aku belum pernah dengar apa yang kau bilang tadi, wahai Muhammad. Mana tanganmu? Aku akan membaiatmu untuk masuk Islam. Hanya dengan khutbatul hajah masuk Islam. Maksudnya apa? Bisa dipahami Al-Quran dan Sunnah itu. Rasulullah SAW kemudian wa ala qaumika ya Diman, dan kaummu pula yang wahai Diman, ajak mereka semua masuk Islam. Masuk Islam semua. Karena sebab khutbatul hajah. Jubair bin Mut'im dan banyak sahabat lainnya karena 1-2 ayat masuk Islam. Kebanyakan ayat Al-Quran itu adalah muhkamat. Betul, ada beberapa ayat Al-Quran yang hanya diketahui oleh para ulama. Itu pun nisbi, yang mutasyabihat. Ya, itu pun nisbi. Tidak ada satu ulama pun yang menguasai seluruh Al-Quran, sempurna ilmu mereka terhadap Al-Quran. Nggak ada. Mereka mengerti dari beberapa ayat, mereka terluputkan ayat yang lain. Allah tidak ingin ada kesempurnaan pada makhluk kecuali pada makhluknya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, dari ayat Al-Qur'anul Karim, tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah. Jelas ini ya? Jadi Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang bisa dipahami oleh seluruh manusia, oleh seluruh kalangan. Dan ini yang paling banyaknya di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah-kisah Allah sebut? Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud. Gak perlu penjelasan ulama lagi. Ya. Yang kedua, yang mutasyabihat, tidak diketahui makna dari beberapa ayat di dalam Al-Quran kecuali hanya oleh para ulama, ahli tafsir. Ya, seperti misalnya Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Kalimat fatir, kata Abdullah bin Abbas, aku baru tahu makna fatir setelah mendengar cekcok orang Baduy di dalam sumur. Ana awwal man fatartuha. Aku yang pertama kali menggali, yang memecah. Aku yang pertama kali memecah batu ini. Ya. Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan mengerti kalimat fatara itu dari orang Arab Baduy yang cekcok ketika apa? Menggali sumur. Ana alladzi fatartuha. Ya. Aku yang pertama kali fatartuha syaqaqtuha. Aku yang pertama kali memecahkannya. Nah, misalnya salat quru, ya, wanita yang dicerai dia harus berada dalam masa iddah 3 quru. Nah, 3 quru ini apa nih? Para ulama yang menjelaskan apakah 3 kali haid atau 3 kali bersih dari haid. Bedakan itu.
antara 3 kali haid dengan 3 kali bersih dari haid. Kalau 3 kali haid, di saat haid ketiga pertama kali sudah boleh nikah dia. Dan ini marjuh. Ini pendapat yang marjuh, tidak rajih, lemah. Yang rajih adalah 3 kali bersih dari haid, itu makna qur. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Perlu kita memahami beberapa ayat Al-Qur'an dari penafsiran para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak tahu hakikat apa yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an kecuali hanya Allah saja. Tentang kurma, surga, susu, apa namanya, yang ada di surga itu ada sungai dari susu, sungai dari khamr, sungai dari madu, ada delima, ya ada delima, ada anggur. Apa kata Allah? A'datu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan apa-apa yang belum pernah terbetik dalam hati. Persamaan hanya pada nama umum, namanya sama-sama anggur. Untuk anggur dunia dengan anggur surga, tukang ngayal sekalipun nggak bisa menghayal, oh seperti ini kayak ini anggur surga, nggak ada. Kishrul rumman, kishrul rumman deh. Apa namanya? Kulit rumman, kulit delima itu bisa jadi rumah tempat menaungi beberapa puluh orang. Nggak akan terbayangkan oleh kita seperti apa anggurnya surga, kurma surga, ya. Persamaan hanya ada pada nama umum saja, nama sama-sama namanya apa? Kurma, anggur, ya. Baik. Allah ingin menceritakan kepada kita tentang apa yang Allah persiapkan di surga dengan bahasa apa dicocokkan dengan bahasa yang mereka mengerti saja. Sebenarnya hakikatnya berbeda. Jelas ini ya? Baik. Ini penting untuk kita memahami asma wa sifat juga. Kalau seandainya untuk makhluk saja berbeda, apalagi sifat Allah dengan sifat makhluk. Tangan tadi, tangan ada tangan makhluk, ada Allah, makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Ya. Untuk antar makhluk saja bisa berbeda seperti itu, apalagi antara makhluk dengan Khaliq. Baik. Ini yang pertama. Kemudian kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama Allah itu adalah husna. Husna adalah puncak dari kebaikan yang mengandung makna baik. Tidak ada nama Allah yang tidak punya makna. Misalnya ad-dahr, waktu. La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela waktu karena Allah adalah waktu. Kemudian ada yang menyebutkan nama Allah itu adalah waktu. Waktu apa maknanya? Enggak, nama Allah bukan waktu, bukan dahar. Makna dahar di sini hadis lanjutan hadisnya yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan semua nama-nama Allah itu mesti mempunyai nama yang baik. Ada maknanya. Ya. Baik. Kemudian nama Allah itu ada berapa? Nah, ini sekarang nama Allah ada berapa? Ada 90. Masya Allah. Jazakumullah khair. Kalau diambil dari zahir hadis inna lillahi tis'atan wa tis'una asman mi'atan ila wahid man hafidhaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya dia masuk surga. Ya. Tetapi hanya 2 ulama saja yang mengatakan nama Allah itu
Cuma 99, Ibn Hazm dan Ibn Taj. Ulama-ulama lain mengatakan nama Allah itu tak terhingga. Nggak ada yang bisa menjumlahnya, bukan tak terhingga. Nama Allah itu tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Jelas ini ya? Nama Allah tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Mana dalilnya? Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut seluruh nama-namamu yang kau miliki. Anzaltahu fi kitabik. Nama-nama yang engkau sebut di dalam kitab-kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Nama-nama yang kau ajarkan di antara hamba-hambamu. Malaikat atau nabi atau rasul. Au ista'tharta bihi fil 'ilmil ghaibi 'indak. Atau nama yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada diri. Berarti apa? Di sini ada nama-nama yang tidak Allah ajarkan kepada para nabinya, malaikatnya, yang tidak Allah turunkan di kitab-kitabnya, yang itu masih ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Anta ja'alal Qur'an al-'azim rabi'a sadri. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai penyejuk untuk hatiku. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah seperti itu. Karena doa Rasulullah ini, maka nama Allah itu tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Dari sekian banyak nama Allah tersebut, ada 99. Yang apabila seseorang menjaganya, jagalah nama Allah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi. Jagalah nama Allah As-Sami', yang Maha mendengar. Jagalah nama Allah Al-Basir, yang Maha melihat. Jaga tutur kata kita, jaga perbuatan kita, ya, amalan-amalan kita, hati kita, menjaga tutur kata. Seperti itu maknanya, bukan menghafalnya. Ya, siapa yang menghafalnya masuk surga? Yang menghafal, kalau dia menghafal tapi tidak menjaga, seperti menghafal Quran tapi dia memahaminya dengan keliru, khawarij, kila benar, anjing-anjing neraka mereka. Hafidh Quran mereka ini. Al-Mu'tazilah, pengikut Ma'bad Al-Juhani, Al-Qadariyah, hufadzul Quran. Ya, nggak cukup, hafal Quran itu nggak cukup. Ingat itu ya. Tetapi harus memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi seperti ini. Saya punya 100.000 untuk beli beras. Apakah uang dia cuma 100.000? Enggak kan? Dia punya uang lain lagi. Nah, dia punya uang lain lagi yang 100.000 aja yang dia mau belikan untuk beras. Allah punya banyak nama. Yang dari sekian banyak nama-nama Allah, ada 99, siapa yang menjaganya dia masuk surga. Baik. Dia menjaga nama Allah Ar-Razzaq, nggak pernah dia minta kepada selain Allah. Nama Allah Al-Ghaffar, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah tadi Sitir, dia memohon-mohon kepada Allah untuk dijaga aib, tidak disebar aib kekurangan kita. Baik. Nah, Rasulullah SAW saja belum bisa memuji Allah dengan sempurna di dunia ini, begitu kan? Ya. Baru kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, kalimat syukur terbaik tadi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena barulah ketika Rasulullah SAW, ini ada faedah baru kemarin dapat. Ya. Jangan merasa nanti saya masih syafaat untuk kalian. Ya. Seakan-akan dia bisa ngasih syafaat untuk temannya, untuk saudaranya, untuk keluarganya. Ya agak aneh kalau sebagian orang. Nah, di padang mahsyar, seluruh manusia setelah beribu tahun Allah biarkan begitu saja, ya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki.
kemudian matahari didekatkan di kepala mereka sejarak 1 mil, ada yang tenggelam dengan keringatnya beribu tahun. Beribu tahun. Gak tahan lagi manusia. Datang ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Datang ke Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Nafsi, kata manusia seluruhnya, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah ayah seluruh manusia. Ala tara ma nahnu fi. Apakah engkau tidak lihat keadaan kita sekarang ini? Syafi' lana, ayo minta syafaat. Berikan syafaat untuk kami. Doa ke Allah agar dipercepat ini pengadilan Allah. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Hari ini aku yang paling membutuhkan syafaat dari orang lain. Bukan aku yang ngasih syafaat ke orang lain. Nafsi, nafsi. Aku sudah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh. Nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, aku sudah berdusta. Nabi Nuh enggak berdoa karena Nabi Nuh sudah mendoakan doa mustajabnya ketika di dunia. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah doa mustajabnya, dan semua nabi sudah mendoakan doa-doa mustajabnya semua di dunia. Ya. Aku akhirkan doa mustajabku nanti untuk syafaatul uzma di sini. Nabi Nuh sudah nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim nafsi, nafsi. Ya, diriku yang berhak untuk mendapatkan syafaat, bukan aku yang minta syafaat untuk kalian. Ini tingkatan nabi. Ya, tingkatan para nabi seperti ini. Ulama jangan dilihat. Ya. Para nabi yang lain, para rasul yang ini ulul azm minar rusul. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, laqad kadzabtu thalath kadzibat. Aku sudah berdusta 3 kali dusta, inni saqim. Ya, kemudian tanyakan kepada yang paling besar surat Al-Anbiya. Fas'aluhum in kanu yang tikun. Tanyakan andaikan mereka bisa ngomong. Ya. Kemudian andaikan engkau ditanya, wahai Sarah, siapa aku? Katakanlah aku adalah saudaramu. Apa kata Rasulullah? Yakdzib fi dzatillah. Nabi Ibrahim itu berdusta untuk Allah, bukan fi dzatillah, fillah. Berdusta untuk Allah. Bukan dusta untuk kepentingan pribadi dia, enggak, untuk maslahat dia, enggak. Selama hidup Nabi Ibrahim cuma 3 kali bohong. Itu pun untuk Allah semuanya. Ya. Ini semenit beribu bohong. Ya. Nabi Ibrahim nafsi, nafsi. Idhabu ila Musa. Nabi Musa mau ngasih pelajaran, mati orangnya. Ya. Nggak sengaja. Allah sudah ampuni mereka ini. Nabi Isa. Setingkat para nabi, ulul azmi minar rusul, itu tidak merasa pantas untuk apa? Meminta syafaat kepada Allah. Jangankan ribuan nabi yang lain, ratusan rasul yang lain, ulama apalagi nggak kelihatan itu. Ya. Nanti insya Allah ada bab syafaat, insya Allah akan kita bahas. Disinilah yang dikatakan kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Rasulullah SAW kemudian ketika beliau memintakan syafaat, langsung beliau ngacung gitu, langsung beliau berdoa gitu, ya Allah ummati gitu. Enggak. Rasulullah pun tidak sanggup untuk berdoa minta syafaat sampai tunggu titah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah lakukan pada saat itu? Sujud Rasulullah SAW. Nah, di sini yang mau sampaikan, fa futihali al-mahamida kullaha. Dalam riwayat yang lain, fayulhimani rabbi. Pada saat itulah Allah, dalam terjemahan yang pertama ya, fa futihali al-mahamida kullaha, barulah pada saat itu Allah membukakan untukku seluruh pujian-pujian untuknya. Di dunia ini seorang menyebut nama Allah, memuji Allah seberapapun nggak akan bisa. Ya, Rasulullah SAW saja tidak dibukakan untuk beliau ketika di dunia. Ya, memuji Allah yang sempurna adalah alhamdulillah rabbil alamin.
Ketika sujud Rasulullah di bawah arsy, disitulah Rasulullah SAW diberi ilham. Nah, riwayat yang kedua, fayulhimani rabbi. Allah, Rabbku memberi ilham kepadaku untuk memuji-muji kepadanya. Barulah Allah memberi izin ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, irfa' rasak. Wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, kau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Allahumma ummati, ummati. Baru pada situ Rasulullah minta syafaat, ya Allah, umatku, umatku. Nah, sampai mereka yang keluarkan dari neraka, yang ada di dalam iman yang sebesar biji debu dari keimanan. Kemudian Rasulullah dalam riwayat yang lain ini ya, Rasulullah sujud lagi, minta izin lagi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ummati, ummati. Keluarkan dari neraka yang itu di bawah sebesar, yang ada keimanan dalam hati mereka di bawah sebesar debu. Tadi sebesar debu nih, di bawah sekecil debu lagi itu. Keluarkan dari neraka. Kemudian yang terakhir, Allahumma ummati, ummati. Sujud lagi Rasulullah SAW. Allahumma ummati, ummati. Apa yang terakhir? Ya, minta yang mengucapkan la ilaha illallah. Minta diselamatkan dari api neraka. Ya, jadi intinya apa? Jadi jangan seseorang merasa udah bisa ngasih syafaat nih ke orang lain nih, ya, udah bisa bawa orang ke surga nih. Nah, Allah yang memberi izin kepada siapa? Allah yang memberi izin kepada siapa yang minta syafaat, yang doa. Allah yang memberi ilham kepada orang tersebut siapa nama-nama yang akan disebut untuk dapat syafaat. Jadi nggak terserah orang yang minta syafaat nanti di akhirat. Ya. Allah, jadi ada dua. Ada izin Allah kepada yang berdoa, ada ridho Allah kepada yang berdoa, ada ridho Allah kepada yang dikasih syafaat. Ada yang memberi syafaat, ada yang meminta syafaat, ada yang dikasih syafaat. Jelas? Allah memiliki syafaat seluruhnya. Allah memberikan izin kepada siapa yang berdoa minta syafaat. Tanpa proses doa ini semua, Allah akan selamatkan juga orang-orang ini nih. Tapi Allah ingin memuliakan mereka, berbicara di hadapan triliunan manusia untuk memuliakan mereka ini. Untuk memuliakan nabi-nabinya, para soleh, para syuhada yang Allah izinkan. Nanti mereka pun menyebut nama-nama hanya yang Allah ridhoi, bukan terserah mereka. Allah kasih ilham, karena itu kita berharap mendapatkan syafaat Nabi. Kita nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bukan terbalik. Rasulullah nggak kenal sama kita. Kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma syafi' fiyya. Allahumma syafi' fina nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah nabimu memberi syafaat untukku nanti di hari kiamat. Itu doanya. Rasulullah menyebut nama kita nanti di hari kiamat. Yang kita kalau minta syafaat kepada yang jelas aja ngasih syafaat. Siapa yang jelas aja syafaat? Nabi Muhammad. Belum tentu guru kita lagi, belum tentu sahabat kita yang soleh, yang tahu hati dia Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Doa tadi doa. Bagaimana doanya? Allahumma syafi' fiyya nabi fiyya, jadi kita sendiri, fina kita semua. Kita minta, ya Allah jadikanlah Rasulullah memberikan syafaat untukku nanti di hari kiamat. Ya. Dan yang bertauhid, as'abun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi khalisan min qalbi. Orang yang beruntung mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dengan jujur dari hatinya. Ya. Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi ashran thumma sallu liyal wasilah fa innahu
Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang mendengar azan dikumandangkan, ucapkanlah sesuai dengan yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah kalian untukku. Jadi enggak langsung doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Solawat dulu. Solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tsumma salul liyal wasilah. Kemudian berdoalah kalian, mintalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan untukku al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah wasilah untuk Nabi Muhammad. Faman sa'ala liyal wasilah, siapa yang mendoakan untukku mendapatkan wasilah, halal untuk dia syafaatku di hari kiamat. Sebab-sebab mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian nama-nama Allah hanya ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis, nggak bisa dengan akal. Mungkin menurut akal kita, oh ini bagus nih nama Allah. Yang bagus menurut kita itu belum tentu bagus menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Secerdas apapun dia. Ya. Nama Allah hanya ditetapkan dengan akal. Ini Anda bertanya, karena nggak tahu. Sebagian kaum muslimin menyebut nama Allah itu dengan pangeran gitu ya, Gusti gitu ya. Artinya apa artinya? Memang nanya ini. Artinya Malik. Kan kalau pangeran bahasa Indonesia nggak mungkin. Kalau pangeran kan anak raja, dosa. Kalau kita bilang Allah itu pangeran dengan bahasa Indonesia. Jadi pangeran bahasa Sunda apa artinya? Guru bahasa Sunda mana? Nah, Gusti, kalau Gusti artinya ma'bud ya, yang disembah ya. Atau apa? Gawat juga ada nama anak, nama orang Gusti ya, juga kan? Apa arti nama Allah, Maulana? Nama Allah, Allah lafzul jalalah, artinya apa? Artinya. Nah, yang disembah al-ma'luh, ya, Allah dari aliha ya'lahu. Artinya adalah al-ma'luh. Artinya al-ma'bud, yang disembah. Itu makna Allah. Jadi nggak ada nama Allah yang tidak punya makna terbaik. Nah, ini tadi apa nama arti Gusti? Kalau Gusti artinya ma'bud, waduh, gawat lagi. Maksudnya orang dinamain Gusti. Nah, jadi kayak gini, maksudnya kalau menurut mungkin ya, kalau husnudzon anak pangeran itu artinya Malik, bolehlah. Malik, raja. Malikin nas, Malik yaumiddin. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus. Boleh. Kalau pangeran artinya adalah Al-Malik, raja, maharaja. Ya. Boleh, tapi kalau arti pangeran seperti bahasa Indonesia hukumnya haram. Kalau Gusti maknanya adalah Al-Ma'bud, boleh. Tapi kalau ada makna lain, enggak apa, makanya menamakan Allah hanya nama Allah itu hanya datang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dengan akal. Nggak boleh dengan perasaan, nggak boleh menurut adat istiadat. Baik. Kemudian nama Allah itu menunjukkan zat Allah, menunjukkan sifat Allah. Ya. Semua nama-nama Allah mengandung sifat, tidak sebaliknya. Maksudnya tidak semua sifat Allah diambil darinya nama. Sifat Allah lebih banyak daripada nama. Dan semua nama Allah mengandung sifat. Semua nama Allah mengandung sifat. Tidak semua sifat Allah diambil darinya nama. Ya. Jadi Ar-Rahman menunjukkan zat Allah, menunjukkan sifat rahmahnya Allah. Yang ketiga, andaikan sifat tersebut muta'addi, membutuhkan objek, kita melihat ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sifat tersebut lazimah, ya, lazimah tidak membutuhkan objek nama tersebut,
maka menunjukkan dua saja, zat dan sifat. Menunjukkan sifat Allah, menunjukkan zat Allah, yang kedua menunjukkan sifat Allah. Jelas ini ya. Semua nama Allah, Al-Basir, menunjukkan zat Allah, yang kedua menunjukkan sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala. As-Sami', menunjukkan zat Allah, menunjukkan sifat sama'nya Allah Subhanahu wa taala, mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada yang didengar, ada yang dilihat. Kalau Allahu azim, nggak mutaaddi di sini, lazimah di sini, menunjukkan zat dan sifatnya saja. Ini masih panjang lagi sepertinya. Tafadhol Ustaz, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi. Nah, ini baru tentang nama Allah, ya. Tafadhol. Insyaallah, alhamdulillah. Kalau untuk sekarang di layar Zoom belum masuk pertanyaan saja. Mungkin kalau membahas pertanyaan yang sebelumnya dulu, gimana Ustaz? Mungkin ada yang mau ditanyakan, bagaimana? Yang jamaah masjid ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Sebelum masuk ke pertanyaan yang sebelumnya. Ada yang di masjid? Yang mengikuti langsung di masjid? Yang untuk akhwat bisa wapri ya. Jamaah masjid ada? Kita lanjut aja kali. Kalau Tip. silakan. Ada. Saya pakai ini ya. Biar kedengaran. Ilman pakai. Kasih. Syafi' pakai tasdid. Syafi' fiyah. Itu bebas lepas ketika sujud di antara dua adzan, ketika seperti jam malam terakhir. Kalau yang selesai adzan, doa adzan. Setelah selesai adzan itu jadi sholawat dulu ya. Sholawat dulu. Ini sunnah yang bahkan terluputkan oleh ahli sunnah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Sholawat dulu, setelah itu apa? Baru mendoakan al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Sampai situ aja. Baik. Nah, kalau Allahumma syafi'iyya nabiyyaka Muhammadan ini di lepas, di doa-doa lepas yang sujud. Nah, ketika sebelum salam. Dan satu lagi ada sunnah juga yang terlupakan ketika adzan, yaitu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ghufira lahu dzambu. Akan diampuni dosa-dosanya. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat, kemudian raditu billahi rabban bil islam dinan wa ghufira lahu Nabiya oleh Muhammadin Rasulullah atau Muhammadin Nabiya di Sahih Muslim hadis Sa'ad bin Waqqas. Allah ampuni dosanya. Sebagian ulama mengatakan kapan mengucapkan ini, kata Rasulullah SAW, hina yasma'ul adzan, ketika mendengar adzan mutlak, ketika di Allahu Akbar, ketika mulai mengumandangkan adzan sudah kita ucapkan itu, atau di pertengahan atau di akhir. Tapi yang paling pasnya adalah ketika muadzin selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyyan rasulullah. Siapa yang mengatakan demikian, kata Rasulullah, ghufira lahu dzambu, akan diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Nah, silakan, mungkin ada yang lain. Ada lagi? Silakan jamaah yang ada di masjid. Cek. Oke, kalau tidak ada, kita di Zoom ada yang bertanya, Ustaz. Untuk yang sekarang dulu ya.
Bismillah. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika salah satu nama Allah dijadikan nama seseorang? Salah satunya Malik. Ya, syukron. Ada nama-nama Allah yang boleh juga makhluk bernama dengan nama tersebut. Seperti Malik. Allah Subhanahu wa taala bahkan menamakan malaikatnya dengan apa? Al-Malik. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Oh ya, sedikit ya. Ini faidah lepas saja, nggak ada keterkaitan dengan pertanyaan. Nama dalam bahasa Arab, nama dalam nama dalam bahasa Arab itu tidak ada qiyas wazn sorfi. Tidak ada qiyas wazn sorfi. Jadi nggak bisa pakai fa'ala fa'alu atau misalnya apa fa'ala yaf'alu, nggak bisa. Nggak bisa pakai wazn. Nah, ada yang bernama dengan asal. Ada yang bernama dengan isl. Nggak ada wazannya, terserah. Nah, jadinya bagaimana? Sima'an minal Arab. Ini bagus ditulis. Sima'an minal Arab. Apa itu? Bagaimana orang Arab berbicara seperti itu. Jadi nggak ada kaidahnya. Kapan boleh alif lam itu masuk ke nama? Tadi Anda bilang Al-Malik tadi kan? Ya. Dalam ayat Malik sebenarnya kan? Ya Maliku liyaqdi ya Maliku, bukan ya yal Malik. Seperti itu kan? Kapan, tapi boleh nggak? Jadi gini, kapan boleh alif dan lam itu masuk ke nama? Jelas ini? Ada Abbas, ada Al-Abbas, ya kan? Ada Harith, ada Al-Harith. Kalau Muhammad ada nggak Al-Muhammad? Al-Umar, Al-Ali, Al-Uthman? Nggak ada. Nggak ada kaidahnya. Selama orang Arab bisa memasukkan alif dan lam ke nama, maka bisa. Kalau orang Arab nggak pernah bilang, jangan kita masukin. Nah, terserah orang Arab aja, itu maksudnya. Sima'an minal Arab, itu maksudnya. Ya tergantung kita dengar gimana orang Arab. Kayak Makkah misalnya. Bisa nggak kita bilang Al-Makkah? Dakhaltul Makkah. Oh salah, no. Nanti itu Ustaz Marwan jangan kalau ngasih pertanyaan jawaban jangan pakai alif dan lam di Mekkahnya. Dakhaltul Makkah misalnya, khata. Nggak boleh alif dan lam masuk ke Makkah. Kenapa? Orang Arab nggak ada yang bilang kayak gitu. Jawabannya enak ya. Sima'an minal Arab. Intinya sima'an minal Arab. Begitu juga tadi nama. Ya, terkadang asal, terkadang isal. Ya. Dan itu sima'an minal Arab. Nggak ada wazan sorfinya. Baik. Untuk kembali ke pertanyaan, bolehkah diambil dari nama Allah itu nama untuk anak-anak? Boleh. Rahim misalnya, Latif misalnya, Rauf misalnya, ya, Malik boleh. Yang tidak boleh Allah, Ar-Rahman, Al-Ilah, Ar-Rabb, Al-Mutakabbir, yang kayak Al-Jabbar yang menunjukkan kesombongan Al-Jabbar seperti itu hanya Allah yang memiliki. Baik. Tapi kalau Malik boleh. Di zaman Nabi ada yang bernama sahabat siapa? Malik ibn Uwairith. Ya, Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik ayahnya kafir. Jadi ketika perang antara Aus dan Khazraj, dia pergi ke Syam, meninggal dalam keadaan kekufuran. Ya, tinggallah Ummu Sulaim, namanya Rumaisa, dan anak yatim yang bernama Anas ibn Malik. Dipinanglah Ummu Sulaim ini oleh Abu Talha, Zaid namanya. Ya.
Ya Aba Talha fa inna mithlaka la tulad. Wahai Aba Talha, pria sepertimu itu enggak akan ditolak lamarannya. Walakinni muslimatun wa anta kafir. Tapi masalahnya aku muslimah dan kau kafir. Enggak bisa aku terima lamaranmu. Minta maharnya apa? Islam. Islam. Wa kana afdalu mahar fil Islam. Dan sebaik-baik mahar dalam Islam adalah syahadatnya Abu Talha. Baik. Nah, jadi kalau Malik bukan. Maksudnya Malik Anas bin Malik. Jadi yang sahabat Nabi adalah Malik bin Huwairits, ya. Malik bin Dukhsyum. Enggak diubah namanya oleh Nabi SAW. Boleh. Dia raja untuk rumahnya lah. Raja untuk kampungnya. Jadi ketika manusia mempunyai nama kayak Rahim tadi, hanya sebatas kasih sayang yang lemah, yang terbatas, yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan rahimnya Allah, rahmahnya Allah tak berbatas. Saat Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah sekarang yang baru Allah turunkan di dunia ini, sehingga harimau tidak makan anaknya. Seorang ayah, seorang ibu mengasuh anaknya, melihara anaknya, sayang kepada anaknya. Satu rahmat Allah terbagi untuk seluruh alam semesta ini. Allah masih simpan 99 rahmatnya di akhirat nanti. Sampai orang kafir pun merasa mendapatkan rahmat Allah. Merasa, tapi tidak. Saking luasnya rahmat Allah itu. Nah, jadi untuk rahim boleh. Kenapa rahim boleh? Allah sifatnya Nabi Muhammad dengan rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah rahim. Oke, boleh. Tapi kalau nama Allah yang itu Allah, Ar-Rabb, Al-Ilah, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, itu tidak boleh. Baik. Ada nama-nama yang boleh, ada nama yang tidak. Tips sudah jelas ya. Ini ada yang bertanya lagi. Bismillah. Ahsanullahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz. Apa makna nama Allah At-Tawwab? Apakah makna taubat untuk Allah? Tawwab. Ya. Tawwab. Wa tawwabur rahim. Tawwab artinya yang menerima tobat. Bedakan antara al-maghfirah dengan taubah. Al-maghfirah astaghfirullah wa atubu ilaih, itu dua berbeda. Saya meminta maghfirah, saya bertobat kepada Allah, itu berbeda. Ada orang yang meminta maghfirah tapi enggak bertobat. Ada yang bertobat tapi enggak minta ampunan dari Allah. Baik. Al-maghfirah tadi sudah disampaikan dua ya. Apa itu tadi? Minta Allah mengampuninya, minta Allah menutup aibnya. Sedangkan taubat, at-taubah, taba artinya rojaah, kembali kepada Allah. Setelah dia melakukan maksiat cuma dua. Maksiat itu cuma dua. Meninggalkan yang Allah perintah dan melakukan apa yang Allah larang. Maksiat dua ini. Ketika seseorang dia jatuh pada maksiat, dia taba ilallah, kembali ke Allah. Maksudnya meninggalkan apa yang pernah dia tinggalkan dari kewajiban, sekarang dia kerjakan. Apa yang pernah dia terjatuh dari larangan Allah, sekarang dia tinggalkan. Ya, larangan Allah dia tinggalkan, perintah Allah dia kerjakan. Ini namanya taba, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 5. Yang pertama ikhlas. Jadi apa? Tobat itu meninggalkan maksiat. Jelas ini ya? Tobat itu secara umum aja itu meninggalkan maksiat. Ada yang dia meninggal, saya nggak mau maksiat lagi, tapi dia nggak bertobat kepada Allah, dia nggak minta ampunan, astagfirullah, enggak. Ada yang dia mengucapkan astagfirullah, tapi dia terus bermaksiat nih, dia nggak bertobat kepada Allah, dia nggak meninggalkan maksiat tersebut, riba masih, khamr masih, jelas ya. Yang terbaik adalah dia yang beristighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 5. Yang pertama ikhlas. Yang taubat itu syarat yang pertama adalah ikhlas. Jadi ketika dia meninggalkan maksiat, meninggalkan riba, meninggalkan
khamar atau judi karena Allah, memang bukan karena cibiran keluarganya, bukan karena cibiran temannya, memang karena Allah, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, nah, baru yang keduanya adalah meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga an-nadam, ya, dia betul-betul menyesali. Orang yang ngomong setelah dia bertobat, dia ngomong, saya udah melakukan maksiat dengan bangga, itu nggak bertobat namanya. Kalau yang namanya bertobat, dia menyesali, ya, betul-betul dia nggak ceritakan. Kalau dia ceritakan pun untuk diambil pelajarannya pakai nama orang ketiga. Saya tahu orang ketika dia melakukan durhaka kepada orang tuanya, langsung adab Allah untuk dia kontan misalnya. Enggak bilang saya dulu pernah durhaka sama orang tua, enggak, dia sesalilah. Jangan buka aibnya itu. Jangan buka dosanya itu, ya. Ketiga, yang keempat adalah al-azm, kesungguhan. Bagaimana kesungguhan? Dia tinggalkan teman-teman yang membawa dia bermaksiat, dia tinggalkan tempat di mana dia bermaksiat, dia tinggalkan alat atau apapun yang dengan itu dia bermaksiat. Itulah tobat. Kesungguhan, ada kesungguhan. Enggak hanya dia tobat tapi enggak ada kesungguhan. Itu pun enggak dikatakan dia bertobat. Yang kelima, belum habis waktu tobat. Habisnya waktu tobat ketika sakaratul maut, seperti tobatnya siapa? Fir'aun. Al-ana wa qad asayta qabl. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman la ilaha illallah dan aku muslim, ya Allah. Coba. Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Fir'aun menyatakan keislaman, tapi ketika sakaratul maut, al-an, baru sekarang kau mengucapkan seperti itu, wa qad asayta qabl, dan kau sebelumnya sudah bermaksiat. Allah terima. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakarat. Ya, nafas sudah di kerongkongan, atau ketika matahari sudah terbit dari barat, dajjal sudah keluar, atau binatang sudah berbicara, ada binatang yang berbicara memperingatkan manusia dari dahsyatnya adab Allah. Andaikan muncul salah satu di antara yang tiga ini, amanan nas kulluhum ajma'un, manusia semuanya beriman dan tidak bermanfaat lagi. Mu'allaf, orang masuk Islam, tidak bermanfaat lagi sholatnya seorang muslim. Ingat itu. Ya. La yanfa'u nafsan imanuha, ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah membaca ayat ini. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tidak bermanfaat lagi orang imannya seorang yang bermasuk Islam. Tidak bermanfaat lagi amal kebaikan orang yang tidak melakukannya sebelumnya. Baik. Cukup mungkin ya. Sudah jam 6 ini. Waktu maghrib 10 menit lagi. Apa? 10 menit. 10 menit. Ya, masih ada pertanyaan? Saya ada. Sebelumnya yang akhwat, jika ada yang ingin dipertanyakan bisa dicatat ya, dibantu musrifahnya untuk bisa dikirim. Ini ada pertanyaan yang pertemuan sebelumnya kita bisa dilihat di layar Zoom ya. Yang untuk menyaksikan via Zoom. Baik. Sini aja. Bagaimana cara menanamkan akidah yang benar untuk usia di bawah 7 tahun? Syukran. Akidah harus ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka di usia dini. Ya. Bahkan datang hadis awal yang dibukakan kepada si anak adalah ucapan la ilaha illallah
kemudian diajarkan kepada mereka makna la ilaha illallah yang paling simpel, karena nggak mungkin kita mengajar kepada anak-anak seperti yang anak sampaikan kemarin tentang tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah. Ya. Sekarang siapa yang nyembuhin? Allah. Kalau Allah yang menyembuhkan kita, berarti kita nggak boleh berdoa kecuali hanya ke Allah, misalnya seperti itu. Dengan bahasa anak-anak. Sebenarnya ini bentuk penyederhanaan bahasa dari ucapan Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-mustahiq lil ibadah, yang paling berhak, yang berhak untuk diibadahi adalah yang mencipta alam semesta. Kenapa kok hanya Allah yang boleh kita sembah? Kenapa nggak boleh kita nyembah Nabi Muhammad? Kenapa nggak boleh kita nyembah Nabi Isa? Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, memelihara alam semesta, mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Kalau Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, maka hanya Allah pula lah satu-satunya yang boleh kita sembah. Ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Nah, apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Baik. Ini di salah satu usul. Ada al-usul salatah, ada salah satu usul. Dua kitab yang berbeda ini. Ya. Al-usul salatah itu lebih simple, lebih tipis. Biasanya yang dijadikan pelajaran ya untuk santri itu salah satu usul yang lebih luas. Nah, di situ disebutkan ya kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang boleh untuk diibadahi, karena Allah satu-satunya mencipta alam semesta. Nah, dibuatlah sesederhana mungkin bahasa yang maknanya ini untuk si anak. Ya. Harus sering mereka mendengar kalimat la ilaha illallah. Nah, jangan ngajarin la ilaha illallah dibeliin baju bola Barcelona gitu ya. Dibeliin baju ya kayak gitu, baju bola yang ada salib-salibnya, yang di sana ada kebesaran orang-orang musyrikin, yang nggak nyambung, orang tuanya sendiri yang harus belajar nih. Ya. Dia bilang la ilaha illallah, tetapi masih juga membesarkan agama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak boleh. Jadi pakai bahasa anak. Kalau untuk rububiyah secara fitrah mereka sudah mengakuinya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani ayu nasirani ayu majisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, yang menjadikan anak tersebut Nasrani, yang menjadikan anak tersebut Majusi. Ya, secara fitrah mereka sudah mengakui. Karena itu yang harus lebih disampaikan kepada anak-anak adalah tauhidul uluhiyah. Ya, nggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Ya, tuh lihat tuh orang-orang menyembelih untuk jin, Nyiroro Kidul, itu syirik. Ada orang menyembelih untuk laut, itu syirik. Ada untuk gunung, misalnya, jelaskan itu syirik. Ada orang yang percaya perkara gaib. Ya. Ada orang yang meyakini dukun tahu ilmu gaib, itu syirik. Nggak ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah. Nah, mungkin bahasa-bahasa seperti itu. Sekarang ini alhamdulillah banyak buku-buku anak-anak mengajarkan tentang tauhidul uluhiyah. Ya, baik, fadhil. Yang jamaah masjid ada? Kalau tidak ada, kita yang pertanyaan sebelumnya dulu. Sini ada pertanyaan, kriteria gelar Ustadz atau ulama itu seperti apa? Kriteria gelar Ustadz atau ulama itu seperti apa? Ustadz Abu Bakar As-Siddiq, ada nggak? Syekh Umar ibn Khattab, Syekh Utsman ibn Affan. Ustadz sendiri pun itu bukan bahasa Arab itu.
Nah, tidak bergabung antara sin dan zal, kalau tidak salah. Nah, za'amatni syaikhan wa lastu bi syaikhin innama syaikhu man yadubbu dabiba. Apa syahidnya ini di Mutammimah Al-Jurumiyah? Za'amatni syaikhan wa lastu bi syaikhin innama syaikhu man yadubbu dabiba. Dia menganggapku sebagai seorang syekh, tapi sungguh aku bukanlah seorang syekh. Syekh itu tuh yang jalannya terluntar-luntar. Nah, kalimat za'ama membutuhkan dua maf'ul. Jadi intinya apa, gelar ustaz, gelar ulama, atau gelar yang lain-lainnya itu kembali ke adab, ya, kembali ke urf, kebiasaan satu daerah. Terkadang hanya sekedar pakai peci putih aja udah jadi ustadz lagi, Pak Haji. Nah, yang para sahabat pada saat itu adalah ulama-ulama besar. Mereka pun tidak digelari dengan kalimat ustadz, tidak digelari dengan kalimat syekh. Kita bilangnya kan Abu Bakar As-Siddiq gitu kan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Enggak mengatakan Asy-Syaikh Ali bin Abi Thalib. Ya. Al-Alim, Al-Allamah, Umar bin Khattab. Padahal mereka tingkat keilmuannya daripada imam mazhab yang 4 jauh. Imam mazhab yang 4 aja kita bilangnya Ahmad bin Hambal. Enggak ada Syekh Ahmad bin Hambal, Ustadz Syafi'i. Ustadz Syafi'i di Indonesia lagi. Nah, Ustadz Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i enggak ada. Nah, jadi kembali ke urf, kembali ke daerah masing-masing, dan jangan sampai karena sebab itu justru kita mematahkan tulang punggung orang yang punya ilmu ini. Ya. Sebagian orang lupa diri dengan dikasih nama ustadz, dikasih gelar ustadz, dikasih gelar syekh, dikasih gelar S1, apa S1, S2, S3, doktor, ya, LC, ALM, almarhum. Nah, sebagian lupa diri sampai dia sombong, muncul kesombongan. Habis setelah itu ilmu dia nggak manfaat lagi. Kata Rasulullah SAW ketika mendengar ada salah seorang sahabat memuji sahabatnya yang lain, kata Rasulullah, engkau sudah patahkan tulang punggung saudaramu, engkau sudah membunuh dia. Ya. Terkadang kita menyebut gelar, menyebut julukan, itu bisa merusak dia. Nah, jadi yang biasa-biasa aja lah. Ya. Pakai sebutan kunyah itu sudah cukup. Kunyah itu sudah cukup. Kunyahnya siapa? Abu Muhammad, misalnya Abu Muhammad. Kunyahnya siapa? Misalnya Abu Abdullah, cukup. Baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau untuk istilah yang beredar sekarang di kalangan masyarakat itu kembalinya ke urf. Ya. Nggak bisa juga kita bilang ketika ada orang yang mengakui seseorang ini adalah ustadz, nggak boleh kamu dibilang ustadz. Ributnya tetap tentang masalah kayak gitu. Nah, misalnya demikian, dan akan terjadi justru kehebohan dan akan bermudarat kepada dakwah. Baik. Fadhal. Cukup mungkin ya? Ya, cukup. Karena waktu sudah mendekati waktu azan. Tip kepada seluruh para mustami, baik yang menyaksikan secara live di media Mixler ataupun media Zoom, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan kami mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun dan lainnya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di hari Selasa, khusus kajian akidah ini. Kita tutup saja dengan doa akhirul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.